Imam masjid orang kita. Iya, kalau di sini kan imamnya Arab, makmumnya Indonesia. Di sana? Di sana imamnya Indonesia, makmumnya Arab, Pak. Hari ini ada 105 imam, Pak. Alkohol boleh ya Pak? Alkohol boleh. Di Dubai? Dubai Abu Dhabi? ada tapi tidak umum. Padahal hukumnya hukum Islam ya Pak? Iya, tapi dia sangat toleran lah. Saya dengar ya Pak, nggak boleh mutu sembarangan. Oh iya, betul. Nggak boleh menghina Islam, nggak boleh mengumpat. Betul, semua itu kalau ketahuan ditangkap. Deportasi. Di sana ada mungkin 10 sejuta lah CCTV, Pak. CCTV? Di mana-mana Wow. ada. Wow. Di Dubai itu walaupun banyak istilahnya harami gitu, Pak. Ya, Banyak yang aneh-aneh gitu ya. Ya. Tapi tiap hari ada yang masuk Islam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomasi. Kembali saya Tantowi Yahya dan Helmi Yahya akan mengajak Anda berkelana. Wah, kayak lagu kita Romai akan Rama. mengunjungi ya kayak ragu Romai Rama ini Mi, berkelana ya. Kita akan mengunjungi suatu kawasan yang akhir-akhir ini menjadi sangat penting sekaligus terkenal, yaitu UAE. United Arab Emirates, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab yang ibu kotanya Abu Dhabi. Banyak sekali perkembangan terutama di sektor ekonomi antara kedua negara yang banyak menguntungkan kita, terutama di sektor investasi. Banyak investasi foreign direct investment yang masuk ke Indonesia dan kita rasakan bersama. Juga di bidang-bidang yang lainnya. Nah, ada aktor yang membuat mengapa hubungan kedua negara begitu sukses. Siapa lagi kalau bukan duta besarnya. Nah, Indonesia mempunyai seorang duta besar yang sangat cekatan, diterima dengan baik oleh pemerintah UAE, bisa mendeliver pesan-pesan presiden, dan yang paling penting itu, bisa membuat everything happens. Jadi segala sesuatu yang dititipkan oleh presiden, itu menjadi kenyataan. Beliau adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk UAE berkedudukan di Abu Dhabi, Yang Mulia Bapak Husin Bages. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Itu saya 2 malam tuh Pak menghafal introduksi tadi tuh Pak. Mudah-mudahan benar semua. Saya tuh. juga dong, masa sana dong. 2 malam nih saya mengarang itu Mi. Kapan dong. Selamat datang Pak di podcast Terima kami. kasih, Pak. Beliau ini salah satu idola saya Mi. Kenapa? Pertama, saya waktu zaman di Wellington itu salah satu dubes yang sering berkomunikasi dengan beliau ini Mi. Kok? Itu Apa hubungannya? dia, ada kedekatan dan beliau terus ngundang saya dan juga sebaliknya saya ngundang beliau. Nggak kejadian, baru kejadian setelah saya purna tugas 2 tahun yang lalu Pak ya. Saya berkunjung ke tempat beliau, nginep di Wisma, mendapatkan pelayanan luar biasa. Nggak kalah lah dengan pelayanan ke Presiden Jokowi. Berapa tahun Pak Bapak di sana Pak? 10 tahun. Ya bener Pak. 10 tahun. 10 tahun. Bukannya dubes itu 3 tahun 4 tahun. Iya, ini khusus Mi, hampir menjadi permanent mission Indonesia. Pasti sakti banget tadi. Oh, makanya lu bilang tadi, ini dubes sakti nih yang kita undang ini. Jampi-jampiannya aja Pak Husin. Insyaallah. Amin. Jampian condet kayaknya nih. Sekarang tinggal dicondet lah ya. Iya. Kapan Pak pulang Pak? Saya pulang Oktober akhir kemarin. Oh, masih anget, masih Oh, anget. masih Jangan hangat ini, ya. masih dikelilingin malaikat ini Mi. Malaikat Abu Dhabi tapi. Mi, jadi beliau ini dugaan saya ditempatkan oleh Presiden untuk waktu yang begitu lama karena keahlian beliau di bidang ekonomi. Karena sebelum menjadi dubes, beliau ini adalah atase perdagangan kita di Kairo, di Jepang, dan di UAE sendiri. Ya, di Dubai sendiri, ya di Dubai ya. Nah, jadi keahlian beliau dalam meramu, membangun kerjasama ekonomi itu membuat Presiden mempunyai pilihan yang mantap ya, dan beliau deliver. Ya, Itu yang penting. yang penting deliver ya gitu. Gimana Pak Dubes selama pengalaman 10 tahun menjadi dubes di sana? Apa capaian paling hebat?
Ya alhamdulillah semuanya tercapai karena saya setiap punya mimpi harus jadi fakta. Apa tuh Pak ya mimpinya? mimpi? Misalnya pertama investasi. Gimana caranya supaya jadi fakta semuanya lah. Alhamdulillah terjadi dengan adanya INA sekarang. Ina. INA, Indonesia Investment itu Ya. dibentuk sama Abu Dhabi. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi Pak Jokowi naikkan ke MBZ. Saya mohon bantuan Anda supaya investasi yang banyak di negeri saya. Oke, nanti kita buat aja seperti World Fund. Jadilah INA. Gak tahu saya di belakang Ina ada. Padahal Baik. orang keuangan kan Orang nih. keuangan. Nah, ada INA itu banyak investasi mulai jalan sekarang. Boleh masuk. Iya. Dan INA itu bahkan banyak proyek yang mereka mau tawarkan lagi ke Abu Dhabi sekarang. Oh, oke. Karena tidak banyak proyek dari sini. Yang mau ditawarkan tidak banyak. Iya. Oh jadi investasi UAE itu masuknya kebanyakan ke INA Pak ya, bukan Melalui- BKPM ya Pak ya? Bukan, melalui INA. Oke jadi tercatatnya di sana. Iya. Wow. Dan juga sebaliknya Pak Dubes saya. Ada yang dari kita juga ke sana. Nah, baru sekarang mau sebentar lagi ada investasi Indonesia di Abu Dhabi. Di bidang apa Pak? Di bidang itu yang baterai itu. Oh, nikel. IP ya Pak? IP. Iya, IP. iya. Ya ya. Oh. Insya Allah mudah-mudahan tercapai lah dalam 1-2 bulan ke depan. Oke. Pak Dubes saya sebelum Pak Tanto, saya sebelum itu kan nggak banyak orang tahu kalau Uni Emirat Arab itu ada Dubai, ada Abu Dhabi, Iya. dan ada 5 Emirat yang lain ya Pak. iya. Ibu kota di Abu Dhabi ya Pak? Abu Dhabi. Gitu ya Pak? Kenapa Abu Dhabi? Karena dia paling luas wilayahnya. Ya 70% wilayah Abu Dhabi. Oke. Dan kedua yang paling kaya dia. Karena minyak paling banyak di situ ya. Paling banyak di situ dan yang lain-lain juga paling banyak di situ. Jadi kalau dia memberikan subsidi ke Emirat Sharjah, Ajman, Fujairah dan sebagainya lebih mudah. Jadi yang Emirat lain kecuali Dubai yang banyak disubsidi sama Abu Dhabi. Oh iya? Iya. Sekaya itu Pak? Iya. Ini kan ada Al Nahyan, ada Al Maktum. Iya. Yang di Abu Yang Dhabi Abu ini Dhabi Nahyan, Nahyan, yang Dubai Maktum. Maktum. Katanya ada cucunya namanya Nahyan nih. Iya. Cucu saya nama Nahyan. Nama itu adalah doa. Amin. Tahu aja nih Helmi ini. Insya Allah. Tadi kan nanya udah tadi. Silakan Pak Tanto. Udah pernah ke Dubai kan? Sering? Udah Dubai, tapi Abu Dhabi belum. Nah. Dubai berapa kali? Harus Main ski ke- kita Pak. Main ski di salju, main ski di padang pasir. Udah Snow, gila tuh. snow on the Sahara. Jadi Abu Dhabi itu menarik nih. Salah satu yang menarik itu ada Jalan Jokowi namanya sana. Ya. Jalan Oh, Joko iya. Widodo dan ada Masjid Joko Widodo. Oke. Ya itu kerja Pak Dubes lah itu ya. Di sini jalan tolnya deh. Iya. MBZ. Iya, MBZ. Ya. Iya. Tapi kalau itu kan investasi nih. Iya. Nah, investasi. Artinya lebih hebat dari kita dong. Gak perlu invest dapat nama Iya, ya. iya karena Dubes ya. Pak gimana Pak Bapak itu waktu itu? Lobbynya ya. Melobi pemerintah sana, melobi rajanya itu. Jadi pertama saya tuh kerja di Abu Dhabi itu boleh bilang 24 jam Pak. Sampai istri saya bilang, Haji kita jalan sedikit-sedikit. Iya tapi kita kerja dulu lah. Jadi saya jarang sama istri Pak. Lebih banyak kerja saya. Jadi saya kadang-kadang terima telepon malam saya terima. Tapi ibu ikut. Ibu ikut. Kadang-kadang subuh juga telepon. Bahaya kalau nggak ikut ya Pak. Ya. Jadi itu kerja Pak. Oke. Terus kedua dan saya selalu berusaha bagaimana membuat silaturahim yang lebih banyak Oh. ke semua orang Indonesia maupun orang lokal. Nah dengan banyak silaturahim itu dan mau kerja keras semuanya lebih mudah sekarang. Dan sering misalnya masalah masjid apa masalah jalan, sering saya ngobrol lah sama orang-orang di sana. Kalau ada ini kan bagus untuk lebih meningkatkan. Sering saya ngomong-ngomong gitu. Oke. Nah alhamdulillah terjadi juga akhirnya. Wow. Karena kita kerja pakai doa dan usaha Pak. Ya, bukan doa saja kan? Harus usaha. Harus ada usaha. Iya. Nah, itu Seimbang harus. Iya harus seimbang Pak. Itu yang membuat semua jadi mudah Pak. Oke. Jadi Banyak Pak orangnya cuma ngandalin doa aja Pak. Iya. Tapi nggak ada usaha. Ya itu ya susah. Kalau kami alhamdulillah doa dan usaha Pak. Ah, Terbukti Iya. iya. Tapi Bapak memang punya kedekatan ya Pak ya sama kerjaan. kerajaannya Pak ya. Kalau keemiran dia bukan rumornya begitu Pak. Ya kalau dibilang deket enggak juga lah. Artinya bisa komunikasi lah. Artinya misalnya awal-awal saya datang di sana, saya berusaha untuk dapat diundang terus di majelis beliau. Iya. Kan beliau punya majelis Pak pertemuan. Alhamdulillah di awal-awal saya banyak diundang sama
ke BZ, ke rumah, ke istananya. Nah waktu kita diundang itu bisa kita salaman kurang lebih 3-4 menit ngobrol. Oh sampai iya? salaman. Salaman gitu? Sampai ngobrol. begitu. Saya bilang misalnya salam dari presiden saya buat yang mulia. Kadang-kadang pas berikutnya lagi yang mulia ditunggu sama rakyat Indonesia semua. Pokoknya selalu saya ajak kemari. Sampai Jago banget bahwa gitu. iya. Nah itu yang sering saya buat. Dan kedua karena saya baik silaturahim, saya yakin juga banyak memenuhi misalnya saya ngomong sama A sekarang, A itu bisa aja disampaikan ke EBC, tidak tahu kita. Artinya banyak saya sampaikan orang-orang mereka lah. Apa yang harus mereka lakukan gitu. Sangat menolong juga buruh migran pekerja kita yang di sana ya Pak ya. Hubungan Bapak baik. Kan banyak pekerja kita di UAI ya Pak. Kalau buruh migran kita punya penduduk kurang lebih Indonesia 80.000 90.000 orang. Di sana? Di sana. Di UAI. Karena Pak tahu ya, UAI ini negara dengan jumlah ekspatriat terbanyak ya Pak. 8 juta. Penduduk lokal cuma 10% kalau nggak salah. Jadi kurang lebih 10 juta orang, 2 juta orang lokal, 8 juta orang asing. Gila. Wow. Dan 8 juta orang asing banyak orang kaya Pak. Oh. Banyak orang kaya Yang pindah ke sana ya. Terutama ke Dubai kali Pak. Orang yang dari kecil kaya di sana. Tidak mesti dia pindah. Memang sudah dari awalnya kaya di sana. Kayak misalnya Yusuf Ali, ada Soba Property. Orang-orang yang memang migran dari India ke sana tuh kaya sekarang. Banyak itu. Jadi warga negara Pak ya? Enggak. Oh tidak? Enggak ya. Cuma kaya gitu. Kaya. Oh. Tapi mereka tetap respect sama negara UAE Pak. Oh. Jadi orang Indonesia tuh 80.000 Pak. 80.000. Sebagian besar profesinya apa? 75% tuh TKW. Sisanya berekspatriat. Domestic workers ya? Iya. 75%. Iya. Sisanya expert. Iya. Di bidang apa Pak orang kita itu? Kebanyakan di energi Pak. Energi kayak misalnya di oil and gas, kemudian di hospitality kayak hotel, restoran, banyak juga. Ada pilot, ada pramugari, ada dokter, ada perawat. Gajinya tinggi ya Pak? Iya, gaji tinggi. Yeah. Yang kan dia itu ada imam masjid juga di sana Pak. Imam masjid orang kita? Iya, kalau di sini kan imamnya Arab, makmumnya Indonesia. Di sana? Di sana imamnya Indonesia, makmumnya Arab Pak. Kembali. Dan alhamdulillah kita hanya negara Abu Dhabi yang punya kerjasama. Jangan-jangan dari Codet imamnya Pak ya? Enggak. Di kampung saya di Lombok ada Pak. Ada Lombok. Hari ini ada 105 imam Pak. Oh iya bener Pak? Iya. Ada 105 imam Indonesia di Abu Dhabi? Iya. Abu Dhabi aja? Dia di keliling Abu Dhabi. Di UAE lah. UAE. Mereka umumnya digaji kurang lebih 20 sampai 24 juta sebulan. Wow. Jadi kerjaannya di masjid aja lah. Kebanyakan dari mana tuh Pak? Dari NTB? Enggak Pak, seluruh Indonesia ada. Dari Seluruh Aceh Indonesia. sampai Papua ada. Oh sampai ada orang Papua juga? Ada. Wow. Subhanallah. Dan saya target 200 orang imam Pak. 200 orang lebih? Tapi enggak mudah memang. Iya. Mencari orang yang mereka suka misalnya bisa bahasa Arab tuh perlu waktu lah. Ini nih perjuangan Pak Dubes lagi nih. Legacy ini nih. Target 200 sekarang sudah 125. 105 Pak. 105. Oh masih butuh lagi? Ya, kita target 200 Pak. Wow, Mi dengan gaji 25 sampai dengan 30 juta Pak ya? Iya, sekarang. Wow. Nah Pak, kalau di negara lain tidak usah sebut negaranya, domestic worker atau pekerja di rumah tangga itu kan banyak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari majikannya. Kalau di UAE gimana? Kalau di UAE awal-awal saya datang iya. Tapi setelah 2 tahun saya di sana sampai saya pulang tuh sudah sangat turun. Mungkin ada masalah 3 orang. Apa yang Bapak lakukan itu? Ya pendekatan dengan semua. Dan mereka tahu bahwa kita dekat dengan UAE sekarang. Akibatnya majikan-majikannya juga berpikir banyak kalau Anda apa-apa kan. Kan dekat dulu hubungan Pak Jokowi. Dan hukuman sangat tegas itu ya Pak ya? Iya. Pemerintahnya sangat tegas. Betul. Saya dengar ya. Wow. Iya. Hebat. Jadi dengan adanya kedekatan itu mereka lebih direspek sama majikannya Pak. Oke. Betul. Good. Iya. Alhamdulillah. Ya, itu tugas duta besar Mi. Ya. Ya. Melindungi warga negara Indonesia di sana Pak. Betul. Dan HP saya semua orang tahu Pak. Apa ini? Oh Bapak sebar? Iya,
Enggak apa-apa saya sih oke aja. Jadi apa-apa bisa langsung lapor ke dubes. Iya bisa. Full akses 24 jam. 24 jam. Gitu. Nah itu yang membuat majikan jadi mikir. Iya. Dan Ya kan? membuat jadi presiden 10 tahun ya sekalian. Wow. Pak, jadi tugas dari presiden waktu itu, Bapak sebagai Dubes LBBP, Iya. luar biasa dan berkuasa penuh itu apa Pak prioritasnya? Saya waktu berangkat kan zaman Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi hanya bilang sama saya, tolong bagaimana bantu supaya kita punya hubungan sekarang menjadi lebih bagus lah. Oke. Nah, semua cara saya lakukan. Ya. Jadi misalnya di bidang investasi bagus sekarang, dagangan tadinya kita defisit sekarang kita surplus. Surplus, Pak. Kita surplus karena kita punya SEPA, perjanjian perdagangan bebas kedua negara, Oke, oke. dan tercepat di seluruh perjanjian dengan UAE. Kita ngekspor apa ke sana, Pak? CPO? Kebanyakan perhiasan emas. Oh, perhiasan Mas. Iya. Kaget saya terus. Jadi mie yang dipakai-pakai orang-orang Abu Dhabi kalau Dubai dari kita itu Mi. Mostly dari Surabaya, Pak. Dari Surabaya. Iya. Oke. Perhiasan emas, ada yang lain, ada CPO, ada mobil, ada mobil ya, Pak? ada ke Toyota banyak di sana, Pak. Nah, betul Mi. Kita kalau Pak saya dulu pernah naik taksi Pak ya sana. Taksinya Innova Pak. Iya, Itu dari kita Pak ya. iya. Iyalah, Innova Buat setir kiri sama mereka Ya, kan. cuma bedanya Innova yang diekspor Indonesia ke UAE pengamannya itu apa namanya, Pak? Safety belt. Bukan apa Ini apa? Airbag. airbag itu lebih banyak. Oh, speknya beda Pak ya. Speknya beda. Speknya beda. Di samping setir kiri kan. Iya. Tergantung pesanan. Iya. Oh betul. Oh jadi kita banyak ya ekspor otomotif ya Pak ya. Iya. Hebat juga ya. Wah. Iya, alhamdulillah bagus. Sekarang kita bahkan sudah perdagangan kita sudah surplus Surplus. mostly $1 billion. Surplusnya? Iya. Masya Allah. Belum devisa dari buruh migran ya? Iya, Itu lain lagi. lain lagi, Pak. Gede juga dong. Iya. Kalau udah 80.000 lebih gitu. Remittance ya. Iya. Remittance-nya. Betul. Wow, luar biasa. Pak kalau komoditi juga banyak kita ekspor. Kayak kopi, coklat. Ada kopi, teh, coklat, rempah-rempah ada, terus ada arang, ada apa lagi? Charcoal ya? furniture, iya. Banyak lah kita ekspor. Charcoal untuk Cuma- sisa ya Pak? Sama manggang ya? Iya, sisa sama manggang. Manggang. Tapi ya. memang di Dubai itu, Pak, umumnya daya saing jadi penting. Daya saing. Karena kan dekat-dekat negara ini ada kayak India, Pakistan, Iran kan Saingannya dekat. banyak ya. Saingannya banyak, dia harus punya daya saing. Saya sering bilang teman-teman pengusaha di sini, kalau Anda punya daya saing, apa aja Anda bisa jual. Kalau sering saya punya istilah, Pak, bulu matanya orang Indonesia kalau dipotong, asal punya daya saing bisa dijual di Dubai. Segitunya ya. Iya. Paling bisa Pak Dubes. Iya. Jago jual. Gimana nggak kepek-kepek tuh. Jadi harus punya daya saing lah, Pak. Kalau Dulu enggak, dari sebelum Bapak jadi dubes sama setelah selesai jadi dubes naik berapa kali Pak ininya Pak? Perdagangan kita. pertama kita Waktu bawa masuk kurang lebih perdagangan kedua negara sekitar 2,5 sampai 3 miliar. Sekarang sudah 5 miliar, bahkan 5 lebih sekarang, hampir 6 miliar. Ya, alhamdulillah. Bagus lah. Bagus banget. Iya. Pak, ini ada Dubai, ada Abu Dhabi. Apa beda Dubai sama Abu Dhabi, Pak? Kalau bedanya, kalau Dubai itu sebagai pusat, dia di-create sama UAE juga menjadi pusat bisnis. Pusat bisnis, pusat ekonomi ya. Pusat ekonomi, Finance, pusat keuangan juga di Dubai. Kalau Abu Dhabi? Kalau ada Abu Dhabi dia investor. Investor. Jadi kalau misalnya yang paling banyak punya uang itu kan Abu Dhabi, Pak. Ya. Tetap Syekh Muhammad create misalnya ada namanya ADIA, Abu Dhabi Investment Authority. Ada Mubadalah Investment Authority. Banyak yang sovereign wealth fund itu dari Abu Dhabi. Jadi yang invest di Dubai banyak juga Abu Dhabi. Tidak mesti orang asing. Abu Dhabi juga banyak invest di Dubai. Okay. Lebih bebas mana Pak? Dubai lebih bebas ya Pak ya? Iya. Lebih Dubai. Saya dengar udah ada tempat hiburan malam ya. Iya, betul. Kasino katanya dengar-dengar Di Ras Al Khaimah kasinonya. sudah ada. Iya, saya waktu berangkat mau buka, tapi enggak tahu sekarang mungkin sudah buka. Oh. Tapi enggak boleh orang lokal masuk sana. Ketentuannya begitu. Iya. Karena ekspatnya kan 89%. Alkohol boleh ya Pak? Alkohol boleh. Di Dubai?
Dubai. Abu Dhabi? Ada tapi tidak umum. Tidak umum. Tidak umum di Abu Dhabi. Saya dengar Dubai juga perempuan pakai swimsuit gitu, pakaian renang juga boleh. Boleh. Padahal hukumnya hukum Islam ya Pak ya? Iya, tapi dia sangat toleran lah. Oke. Negeri yang sangat toleran itu UAE. Tapi aturan juga ketat saya dengar ya Pak, nggak boleh moto sembarangan. Oh iya, betul. Nggak boleh menghina Islam, nggak boleh mengumpat. Betul, semua itu kalau ketahuan ditangkap. Deportasi. Ya, jadi kalau kelemahannya di sana Pak, kalau orang salah langsung deportasi. Kelemahan. Ya artinya kan tidak ada dispensasi lah apa gitu. Wih, tegas sekali Mi. Iya. Tapi kalau dikejar polisi pasti dapat Pak Tanto. Karena ada pakai Lamborghini, pakai Ferrari polisinya. Iya. Patrolinya. Iya, betul. Jadi memang di sana ada mungkin 10 sejuta lah CCTV Pak. CCTV. Di mana-mana ada. Wow. Jadi kita Nggak bisa ngapain lagi. nggak bisa kabur kita, pasti ketahuan. Iya. Pak, jadi meski penduduknya itu 80% orang asing, Iya. mereka tunduk dan patuh pada hukum yang ada di sana. Itu lebihnya. Ya, karena hukum itu berlaku. Iya. Ya, sehingga para pendatang itu, tamu itu hormat ya Pak ya. Iya. Hormat kepada tradisi, hormat kepada Islam sebagai agama utama di sana. Betul. Ya, ancamannya deportasi. Iya. Iya. Dan saya dengar terakhir Pak informasinya di Dubai itu walaupun banyak istilahnya harami gitu Pak, banyak aneh-aneh gitu ya. Ya. Tapi tiap hari ada yang masuk Islam Pak. Oh iya. Iya. Apa India, Filipina dan sebagainya. Filipina banyak ya Pak ya? Iya. Banyak ya buru migran Filipina banyak orang Pak. lah. Berapa? 1 juta. 1 juta orang Filipina. 4,5 juta orang India. Filipina? Bangladesh banyak ya? Pakistan 2,5 juta. Bangladesh baru Filipina. Filipina. Indonesia jauh saya dengar ya. Jauh kita. Jauh nomor 8 atau apa ya. Kita kecil lah. Ya. Kecil ya. Ya. Ya memang Pak, kalau kita mendarat ya apakah di Dubai, apakah di Abu Dhabi, di airport itu ya orang Filipina semua ya Pak ya. Iya. Ya kan? Begitu masuk hotel juga ya orang Filipina semua. Nah sekarang kita mau coba ganti sama Indonesia. Iya Pak. Apa yang membuat orang Indonesia tidak cukup banyak masuk ke UAE? Padahal gajinya tinggi gitu Pak. Apa hambatannya? Selain bahasa mungkin ya? Umumnya bahasa Pak. Bahasa Inggris. Jadi kalau yang di hotel restoran bagus. Dari Indonesia bagus. Hospitality-nya bagus dong ya? Iya. Cuman yang belum banyak bisa bahasa Inggris saja Indonesia. Iya. Itu khas banget ya kalau kita lihat bandara ya. Begitu imigrasi itu kan itu bukan wilayahnya Filipina itu seperti ada orang India gitu ya. Iya. Hotel India. Terus ke pengecekan paspor segala macam. Tapi begitu sudah lewat itu Filipina semua yang kita lihat. Termasuk jaga-jaga toko-toko itu kan Pak ya? Iya. Di rumah sakit pasti juga. Iya. Di duty free juga banyak Filipina. Duty free. Iya. Duty free itu Filipina. Indonesia banyak di mana Pak? Ada Indonesia tapi belum banyak Pak. Di duty free ada Indonesia tapi belum banyak. Masih banyak di domestic workers ya. Ya. Ada di hotel, restoran, ada perawat, ada pilot, ada pramugari, ada. Jadi ini peluang sebenarnya ya Pak. Iya. Kan di sini ada yang konon nyari kerja susah nih. Iya. Iya. Ya kan? Sebenarnya peluang betul ya Pak. Ya asal mereka disiapkan dengan bagus. Apa aja harus disiapin Pak? Ya pertama bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Satu. Terus kedua keterampilan. Keterampilan. Misalnya, let's say kalau mau jadi pembantu rumah tangga, diajarlah 3 bulan kerja dulu di rumah tangga seperti apa. Jadi dia Pak. Jadi ya. Jadi aja keterampilan ini banyak yang berangkat tuh yang dari kampungnya diambil. Jadi tidak ada experience. Ngoperate mesin cuci aja nggak bisa kali ya Pak. Iya. Belum bisa ya. Iya. Bukan skilled workers. Iya. Ya. Iya. Yang dibutuhkan tuh tenaga terampil. Iya. Begitu masuk tenaga terampil itu kita bisa bersaing dengan Filipina. Betul. Ya. Saya lihat tuh Pak ya bangsa ASEAN lain kayak Thailand itu kan dikit sekali Pak ya. Iya. Problem di bahasa kayaknya. Iya. Ya. Wow. Iya. Makanya Filipina banyak di sana Pak. Dibanding Indonesia. Karena mereka bahasa bagus. Makanya di sini kalau Indonesia itu punya fokus ke bahasa Inggris yang bagus, Ya. banyak bisa kerja di luar negeri Pak. Iya. Banyak dibutuhkan ya. Nah ini kan bulan puasa nih Pak ya. Berpuasa ya di UAE itu seperti apa Pak? Apakah larangannya begitu ketat? Restoran tidak boleh buka siang hari,
Terus kalau ada yang berbuka puasa di siang hari gitu, terus ada hukumannya gitu, sesuai dengan hukum Islam gitu. Itu bagaimana Pak? Yang saya tahu selama 10 tahun di sana, kalau orang merokok jarang kita lihat di jalan. Ya. Di jalan. Ya. Terus kedua, kalau orang mau makan, lebih bagus di hotel dia makan. Jarang restoran buka. Oh jarang. Jarang. Buka, ya. Ada yang buka tapi jarang. Oke. Ya, jadi dibatasi sekali lah. Oh dibatasi itu. Banyak orang asing yang respect dengan Ramadan, Pak. Oke. Ya. Jadi apa Pak, Dubai itu seberapa bebas sih Pak? Saya dengar tuh aturan juga ketat banget ya Pak. Iya betul. Dia bebas tapi tetap pakai aturan. Nggak boleh maki orang, nggak boleh. Moto orang aja nggak boleh sembarangan ya Pak. Iya, Ya? Orang lagi ribut, kecelakaan nggak boleh diputu ya. Itu bisa kena betul. hukum ya Pak ya. Iya. Jadi jangan di sana Pak, di depan KBRI nggak boleh dipoto KBRI saya. Tidak boleh diputu. Nggak boleh. Langsung di mana tuh Selanda? Kenapa foto? Tapi kalau saya sih kadang-kadang sering moto sendiri, nggak dikejar sama polisi. Bapak udah dikenal kali sama polisi. Pak Dubes, saya dengar juga kalau kita memposting ya, misalnya peristiwa apa gitu, terutama yang nggak bagus dari UAE, kita posting bisa naik di Instagram, itu pun juga melanggar hukum. Betul. Iya. Oh iya. Nggak boleh aneh-aneh di sana Pak. Nggak boleh aneh-aneh. Iya. Terus anak-anak itu boleh Pak main sosial media? Boleh. Boleh. Tapi jangan sampai menghasut atau membuat orang lain iri atau iri hati, dengki, itu tidak boleh. Oh. Itu yang membuat negara itu aman, makmur. Oke. Jadi Pak Tanto, kita pikir Dubai bebas banget, enggak. Iya. Iya kan, enggak ada aturannya tuh. Iya. Itu yang kita orang respect sama aturan tuh. Iya, nah itu yang penting Mi. Jadi tuan rumah Mi. Tuan rumah. Ya. Jadi bisa aja mayoritas itu turis gitu. Ya. Tapi turis itu hormat. Karena mungkin penegakan hukumnya yang tegas ya Pak ya. Iya, Jadi kuncinya misalnya- itu hukum itu hadir. Iya. Kalau Bapak naik mobil over speed, Bapak Speeding. kena, orang lokal juga kena. Nah, Sama. iya, Jadi respect orang ya. Iya. iya. Ada berapa kamera tadi Pak? Kalau artinya di setiap jalan itu ada Ada city management ya. Ya. Ya city city management ya. Iya. Iya. Jadi ada sampah di mana ketahuan, ada orang berantem di mana ketahuan ya Pak. Iya. Iya, Pak. Ketiga lebaran kita pasti ketemu lah di Abu Dhabi, Dubai. Mau lari kemana? Pak, saya dengar warga negaranya sangat mendapatkan fasilitas dari negara ya Pak. Betul. Jadi untuk orang lokal, terutama Abu Dhabi itu rakyatnya itu betul-betul makmur lah Pak. Jadi untuk hidup, untuk rumah tangga, sekolah, kerjaan gampang. Nikah pun ditanggung saya pikir ya. Saya dengar ya Pak. Iya. Tapi pajaknya tinggi Mi. Pajak apa ya? Nggak ada pajak kali. Nggak ada pajak. Nggak ada pajak kali Pak Dubes. Nggak ada pajak pendapatan. Nggak ada. Kalau nggak salah PPN cuma 5% ya Pak. Ya kalau kita belanja kena 5%. 5%. Iya. Tapi negara memberikan banyak. Iya. Karena hasil dari minyak bos. Ya, dia per hari 4 juta barrel Pak. 4 juta barrel. Iya. Tiap hari sudah 30 tahun. Oke. 4 juta barrel. Dan itu diinvestasikan ya Pak. Ya untuk kurang lebih 800.000 orang. Iya. Di Abu Dhabi 800.000 orang Pak. Warganya. Iya. Oh ini paling banyak juga di Abu Dhabi. Paling banyak. Dia punya aluminium dan dia kalau produksi sesuatu selalu yang the best Pak. Iya. Misalnya dia punya chemical terbaik di dunia dia. Dia punya aluminium salah satu 5 besar terbaik di dunia, aluminium Abu Dhabi. Oh, sumber daya mineralnya banyak ya Pak ya, selain minyak. Iya, artinya dia misalnya aluminium, kalau minyak iya, dia punya produksi chemical sama minyak. Tapi kalau yang lain misalnya aluminium, dia impor Pak dari Afrika bahan bakunya. Oh, oke. Dia buat yang terbaik. Oh, oke. Dia yang supply misalnya Eropa kayak BMW, Mercedes itu aluminium dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Wow, Mi. Pendidikan gratis ya Pak. Iya, Kesehatan gratis. Iya. Seluruh. untuk orang lokal. Orang lokal. Iya. Saya dengar sampai mau kuliah di luar negeri S1, S2, S3 Iya. pun ditanggung. Iya, betul. Nikah ditanggung. Iya. Dari tadi ngomong nikah melulu ya Nah, Mi. saya ini ada yang lucu nih. Sampai yang 2, 3, 4 ditanggung juga ya Pak. Iya, saya dengar begitu Pak. Gimana Pak di paspornya Pak? Jadi di paspor untuk 4 orang perempuan. Jadi di UAE itu Pak Tanto. Jadi kan spouse gitu. Udah ada 2, 3, 4 ya Pak ya? Iya. Semua ditanggung. Semua ditanggung. Pak, korupsi gimana Pak di sana?
Nah korupsi saya boleh bilang enggak ada. Enggak dengar saya ada korupsi karena mereka semua makmur semua. Makmur semua. Ya kalau udah kaya semua apa juga harus dikorup. Oke, berarti Mi kalau korupsinya rendah atau tidak ada, tingkat kemudahan berusaha itu juga tinggi ya. Iya. The ease of doing business. Iya, kalau istilah Pak Jokowi kan istilahnya kalau kita buat bisnis di Dubai 10 menit jadi semua. Iya. 10 menit. Di sini 2 tahun Pak. 10 menit Pak. Iya, Pak Jokowi punya istilah itu. Wah kayak Dubai 10 menit jadi semua katanya. Udah bisa produksi langsung ya. Iya. Sini bertahun-tahun Iya. Pak. Iya, Makanya investasi mengalir ke sana Pak ya. betul. Iya kan? Banyak investasi di ke Dubai. Yang menarik Pak, pada tahun 70-an, 80-an, wah itu kan miskin ya. Miskin. Mereka masih tidur di tenda-tenda Iya. badui gitu Iya, ya Pak. iya. Berapa Ini- puluh tahun yang lalu? Baru berapa puluh tahun, mungkin tahun Iya. 70-an, 80-an ya. Kemudian mereka 70-an sadar bahwa ya. Iya. tidak lagi bisa mengandalkan minyak. Iya. Jadi saya pikir ini faktor dari leader ya Pak. Iya. Yang Banyak menentukan tuh leader. menentukan Iya, kemajuan sebuah negara itu adalah faktor leader yang visioner. Iya, betul. Ada yang apologi dari kita, excuse dari kita yang membuat kita sulit itu maju itu adalah, wah nggak bisa dibandingin dong sama kita. Dia penduduknya cuma segitu, kita berapa? Sebenarnya nggak bisa itu kayak gitu ya. Iya. Ya, Cina bisa. Ya kan Cina jauh lebih besar daripada Iya kita dong, kan 1,4 miliar. Iya, jadi bukan itu sebenarnya. Leader semuanya. Faktor dan peraturan itu Mi harus benar-benar dijalankan. Iya. Dan tidak ada pengecualian ya. Itu ya Pak, Bapak lihat. Kepastian hukum, Iya, kepastian iya, hukum. iya. Kepastian hukum. Jangan berubah-berubah. Iya. Seperti ambil contoh misalnya mereka mau investasi di Indonesia. Dia punya ketentuan yang ketat sekali, Pak. Oh, Mhm. Pertama untungnya harus sekian persen. Semua banyak ketentuannya itu. Nah itu yang bisa hadapi dia INA. adanya Pak. INA yang Oh, bisa INA. menjembatani. Dan gak gampang juga ya, saya Iya, dengar ya. iya. Investor dari luar, karena saya ngalamin Pak, Iya. saya kan pegang rebana. Iya. Investor dari luar yang udah minat pun untuk masuk ke kita, PR kita masih banyak banget. Betul. Hmm. Ya. Nah, iya. Ada nggak investor kita yang invest di UAE Pak? Kalau baru yang hospitality ada kayak restoran, rumah makan ada. Ya restoran Mi. Restoran top-top kita itu udah mulai masuk tuh di mall-mall Pak ya. Iya. Ada social house. ada. Social house ya Iya. betul. Dan rame. Itu ada peranan Pak Dubes juga kali ya untuk memasukkan itu ya. Enggak, kita hanya membantu aja, Pak. Membantu untuk kalau ada masalah kita akan bantu untuk izinnya dan sebagainya. Iya. Tapi mudah, mau mereka mudah. Iya. Ya mungkin kayak bakmi Kejamada gitu. Bisa ya, berpotensi Bisa Pak ya. aja. Kopi kenangan gitu-gitu ya. Kopi kenangan sudah masuk. Sudah masuk? ya? Kopi kenangan, Wah. kopi kecil juga sudah. Kopi kecil udah masuk. Iya. Ya. Potato Head saya pikir udah masuk ya. Ada berapa? Iya, iya. Ya ada berapa restoran top juga kita Pak. Iya. Sana ya. Mungkin Bapak bisa buat lah Iya. makanan Palembang. Pempek. Pak, beberapa waktu yang lalu tuh banyak berita bahwa properti di sana itu booming sampai harganya melangit, terisi. Tapi sebenarnya katanya itu kayak rumah hantu Pak, nggak ada orang katanya tinggal di situ tuh. Itu cuman investasi aja. Ya, betul. Betul. Jadi di Dubai itu saya kenal beberapa kontraktornya Pak. Misalnya Soba, Ekmar, Iya. ada Nahil dan sebagainya. Saya tanya dia, siapa yang mau tinggal sini? Betul. Yang jelas dia bilang kita bangun pasti ada yang beli. Jadi memang betul banyak yang kosong. Tapi laku. Tapi laku. Hmm. Maka dia terus berkembang Pak. Ya. Saya dengar Dubai itu Pak, memang UAE kepengen untuk menunjukkan kalau mereka negara maju banget walaupun negara Islam ya. Iya. Mereka bikin selalu yang mall terbesar, Iya. gedung tertinggi ya. Iya. Jadi lebih mau polisi pakai Ferrari, pakai Lamborghini hanya untuk ada unsur begitunya ya Pak, Iya. untuk menunjukkan bahwa kita tuh maju. Iya, betul. Dan dia termasuk yang negara yang kalau tidak salah teraman di dunia sekarang Abu Dhabi Pak. Iya. UAE. UAE. Teraman. Oke. Dan paspornya mengalih Singapura. Paspornya Paspornya sangat kuat. kuat. Oh ya, Warganya. Iya, paspor banyak yang UAE. bebas visa udah kemana-mana Pak ya. Iya, Mungkin saingannya kalau di Arab mungkin Qatar kali ya Pak, paling ya Pak. Yang setara gitu perkembangan ekonominya. masih perlu waktu lah kalau Qatar. Masih kalah. Iya. Yang sebenarnya terlambat take off tuh Arab Saudi ya Pak ya. Oh iya, dia Terlalu sangat terlena ya kan, Iya, haji, iya, umroh, iya. minyak. Sekarang
ini juga udah mulai mengejar juga ya Pak? Ya tapi perlu waktu lah. Yes. Ya terutama SDM-nya. Kalau orang di Abu Dhabi Pak, baik laki maupun perempuan mostly bisa bahasa Inggris. Oh iya? Mostly. Ibu-ibu apa semua bisa bahasa Inggris. Oh. Tidak ada masalah dia kalau dia makan di restoran. Ada anunya India, Pakistan, dia bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Ini modal ya? Iya. Kayak majunya Singapura tuh karena orang Singapura semua bahasa Inggris. Iya. Udah siap betul Iya. mereka tuh. Kalau Saudi, kalau Hebat ini saya pikir leadernya Pak ya. Iya. Al Nahyan, Al-Nahyan Maktoum. Visinya, Iya. visinya. visinya. Iya. Perguruan tingginya sekolahnya bagus Pak di UAE Pak. Apakah mereka harus keluar untuk mendapatkan pendidikan tinggi? Kalau orang lokal lebih suka ke luar negeri Pak. Untuk pengalaman dan bahasa. Kalau orang lokal. Ya, Tapi sekarang sudah mulai banyak yang kuliah di lokal. lokal. Misalnya di energi ada Khalifah University, ada Artificial Intelligence University, banyak lah. Artificial Intelligence University. Ada. Ada semua dia Pak. Dan dia AI University. dan dia kalau universitas Pak, dia cari dosen-dosen yang pintar di dunia Pak. Yang terbaik Iya. yang keren. Iya, iya. Impor aja ya Pak. Iya, dia impor. Duit banyak. Iya. Apa aja aneh bisa beli tuh. Betul. Jadi baguslah kampusnya. Kita sekarang ini kalau tidak salah ada sekitar 200 sampai 250 orang beasiswa. Dari Indonesia ke sana. Ya. Di energi, di fisika, itu ada di Islam, ada di sosial juga. Ya. Pak, kita ngomongin politik nih Pak. Ya, Di sana ada partai politik? tidak ada. Tidak ada kan? Mungkin ini juga Pak yang membuat dia Dia aman maju. Pak. Dia maju Pak. Ini orang partai politik yang ngomong Pak. Bukan. Pemilu? Pemilu tidak ada. Gak ada ya. Ya karena gak ada partai politik, gak ada pemilu. Jadi kehidupan berpolitik itu gimana Pak di sana Pak? Tapi yang misalnya ini saya tahu bisa jadi menarik buat kita. Dia tiap minggu buat majelis Pak, Buat majelis ya. yang bisa mengundang 500 sampai 1.000 orang dari semua wilayah di UAE, Dubai, Sharjah, Ajman, datang ke sana, diundang di MBZ. Nah, waktu dia ada kepentingan bisa dia bawa surat, dikasih ke MBZ, nanti MBZ kalau dia proposal kasih ke ajudan yang ada 2 ajudannya yang terima itu proposal. Itu yang dia lakukan Pak. Dia ada orang bisa ngomong juga sama dia langsung. Dia ada masalah, saya punya keluarga, ada Jadi saya bukan mentang-mentang kaya sekali, hebat sekali, nggak bisa untouchable gitu, enggak ya Pak enggak, ya? dia bisa. Itu kelebihnya. Itu cara demokrasinya dia. Jadi penguasa itu, Egaliter. monarki itu egaliter ya Pak ya? Iya. Ya, bukan royal Iya. yang nggak bisa disentuh gitu Oh, ya. dia bisa. Dia bisa. Saya dengar Pak katanya kan kadang-kadang dia nyamar Pak ya masuk ke pasar gitu ya. Jadi orang biasa gitu. Itu dulu bapaknya. Iya bapaknya. Bapaknya kan begitu kan dulu Pak ya? Bapaknya dikenal dulu sangat suka ke pasar-pasar. Nahyan bapaknya MBZ dan bawa uang banyak gitu. Jadi kasih orang uang. Itu kerjaan bapaknya. Iya. Dan banyak rakyat tuh yang tidak tahu bahwa itu Iya. raja gitu kan. Iya, Jadi dia tahu pasti itu keadaan di pasar seperti apa. Betul. Iya. Pak ini orang lokal itu di UAE itu ya. Itu profesi mereka tuh apa Pak? Lebih banyak. Kalau orang lokal kebanyakan. Kalau saya nggak usah kerja lagi Pak. Iya, kalau Ditanggung semua orang lokal banyak kerja di perusahaan. di perusahaan. Ya. Pak, jadi kalau misalnya ada orang asing, ada orang lokal juga. Oh, ada balance ya Pak. Ada balance-nya. Jadi dan sekarang lebih banyak orang lokal Pak. Yang jadi bos-bos juga CEO-nya orang lokal. Orang lokal. Iya. Udah maju-maju. Udah pintar-pintar juga ya Pak. Dan kedua pedagang. Oh. Pedagang. Jadi kalau mereka bahkan misalnya saya kerja di perusahaan A, sudah 20 tahun saya kerja, saya mundurkan diri, pensiun. Nah digaji sama gaji saya dengan pensiun. Oh, iya? Iya. Kalau bagus saya kerja bisnis sendiri. Oh, jadi mereka setelah pensiun mereka buka usaha. Iya. Kebanyakan begitu. Terus di sektor pemerintahan kali orang lokal semua ya Pak. Iya. Betul. Atau ada orang asing bisa Ada. masuk di pemerintahan. Ada. Kebanyakan orang Inggris.
Dari Inggris. Iya, iya. Pak, Bapak kan masih di sana nih, mohon maaf nih, agak nyeleneh pertanyaan saya. MBZ tahu bahwa tolnya di sini ada kasus masalah korupsi gitu, gimana ya, Pak? Nggak ada, dia sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Ini masalah internal Indonesia. Kan saya ini nih punya saya nih gitu tuh. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada misal Pak Dubes dipanggil gitu, gimana nih? Nggak ada. Dia ya uangnya banyak lah. Jadi yang kecil-kecil tidak masalah buat dia. Ya. Nah, rakyat itu terhadap monarki itu gimana, Pak? Terhadap kerajaan itu, sikap mereka itu? Kalau seperti kemarin misalnya waktu meninggal dia punya kakak saya Muhammad, kan siapa yang jadi, dia kan crown prince, namanya jadi presiden. Nah siapa pengganti crown prince-nya sekarang? Apa adiknya saya Muhammad atau anaknya? Iya. Saya tanya sama orang-orang lokal, siapa aja dia pilih, oke. Segitunya, Pak. Iya, orang saya tanya rakyatnya apa aja yang dia pilih, kita oke. Karena Patuh pokoknya, Pak ya. bukan dia cinta sama rajanya. Nah, cinta. Sama emir ya. Iya. Iya. Karena emirnya santun dan sangat helpful membantu. Sama apa mensejahterakan rakyat ya, Iya, Pak. iya. Makanya dia kirim anaknya jadi crown prince kemarin. Saya Khalid. Semua dikirim ke luar negeri. Bukan Belajar. untuk jadi crown prince kemarin. Oh, crown prince ya. Anaknya sekarang saya Khalid namanya. Saya saya Khalid. Nggak ada yang rakyat yang ngomongin, nggak ada. Nggak ada, semua oke aja. Patuh. Iya. Pak, mereka sadar betul bahwa mengandalkan dari energi itu kan ada akhirnya kan Iya. gitu. Itu kan makin lama makin sedikit. Iya. Ya kan gitu. Nah, persiapan mereka sekarang ini kan menjadi financial hub ya. Pusat keuangan Dunia. dan pusat keuangan dunia bahkan ya, bukan hanya buat negara Teluk, dan juga menjadi negara destinasi pariwisata dunia. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, terus mereka sudah mulai dengan ada 2 maskapai penerbangan kelas dunia. Iya. Ya, Emirates sama Etihad. Saya nggak ngerti itu, Pak, itu 2 maskapai itu untung atau enggak ya? Karena semua klub sepak bola di dunia ini Dia sponsor. dia sponsorin, Pak, sama stadion-stadionnya gitu. Iya. Nah, kalau menurut Bapak ngelihat ini kinerja dari 2 penerbangan ini lebih sebagai Simbol aja. simbol dari negara atau benar-benar jadi profit center gitu? Yang pasti kalau saya tanya bos-bosnya Emir Etihad, dia untung. Untung, Pak. Ya untung dia. Kan apa namanya, Abu Dhabi sama Dubai itu kan hubnya dunia kan sekarang, Pak. Iya, betul. Orang terbang ke sana baru kemana-mana kan. Iya. Dan kedua, untuk Bapak ketahui bahwa di UAE itu dia punya dividen dari sovereign wealth fund-nya di dunia setiap tahun $150 billion. 150 Billion. hasilnya. Iya, setahun. Dari mananya? Dari minyak, dari mana gitu ya? Kan dia investasi di Amerika. Oh ya, di returnnya ya, Eropa. Pak. Ya, return itu Dividennya. diperkirakan sekitar $150 billion tiap tahun Hasilnya. hasilnya. Jadi yang diinvestkan berapa di luar negeri, Pak? Lebih Triliun kali udah ya? lebih 1.500 billion. Oh, smart ya. Wow, 1.009. Jadi dengan begitu aja dia sudah kaya sebenarnya. Jadi kayak dana abadi nih, Pak ya? Iya, betul. Dana abadi yang nggak boleh dikotak-katik, make hasilnya aja 150 billion, udah nggak habis tuh kali ya? Iya, enggak habis. Makanya kalau bangun masjid di sana, bangun masjid di sini kecil lah. Kecil tuh dia. Makanya nih sponsor Manchester City, Real Madrid, Cuman MU aja, Pak, Arsenal enggak, gitu. Kecil lagi mereka Iya, gitu ya. betul, Ya. Iya. Gila. Bapak nggak ngerayu mereka, Pak, itu klub kita gitu disponsorin satu gitu. Sebenarnya waktu itu pernah datang zaman saya dulu di Abu Dhabi, anaknya Pak Jokowi siapa yang punya PSI Solo. Erick Thohir. Bukan Gibran. Gibran ya? Gibran. Gibran. Saya udah, Kaisang gitu kali. iya Kaisang, adiknya Wapres. Iya, Kaisang. Aha. Sudah saya temukan sama bosmu adalah yang punya Manchester City. Tapi belum ada follow up-nya. Oh. Jadi mereka mau bantu apa yang bisa dibantu untuk PSI waktu itu, untuk Indonesia. Mungkin Kaisang nawarin pisang kali waktu itu. Ya, kekecilan kali bagi. Jadi ada ketertarikan ada.
Dan yang menarik juga sekarang kita olahraga untuk pencaksilat kita bagus di Abu Dhabi. Ya. Kita buat kemarin Pak pertandingan pencaksilat dunia junior di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Iya. Bagus. Oh, bagus, ramai sekali dan Iya, spektakuler. Yang buka waktu itu Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Menlu. Menlu. Ya, ya. Oh iya, saya lupa Pak, di Dubai atau Abu Dhabi sekarang ada UFC aja bikin arena ya Pak ya. Iya. Yang MMA yang paling top dunia itu udah juga dibikin. Jadi mereka tuh bikin itu yacht juga luar biasa Pak ya. Iya. Kapal pesiar apa Betul. yang perahu layar, semua di Abu Dhabi. Ada Berkuda, F1 juga. F1. F1. Mungkin America's Cup itu pindah ke situ nanti tuh. Oh iya ya, mungkin. Yang dari- Selesai. Mereka ada punya juga Dari sendiri. New Zealand gitu. Berkuda, Bisa, golf. bisa aja. Iya. Artinya dia apa aja dia mau dia bisa. Iya. Pak. Iya. Dan dia kalau dia mau sesuatu dia Ya. hire orang-orangnya juga yang kelola. Dan menjadi yang terbaik. semua. Iya. Menjadi yang terbaik. Saya cuma mau nanya aja Pak, nggak dijawab nggak apa-apa. Kan negaranya kaya banget. Gaji Bapak lebih tinggi kak dibanding dubes yang lain? Kita standar lah. Saya udah tahu jawabannya Pak. Tapi Pak punya banyak teman sih. Iya. Saya tidak sulit lah di Abu Dhabi. Iya. Hasil hidup. Saya kembali ke Abu Dhabi banyak teman lah. Iya. Oh. Pak, hampir semua negara anggota PBB itu ada representasinya Pak ya? Iya. Di Abu Dhabi Pak ya? Betul. Iya. Oh. Termasuk Israel. Israel ada. Israel ada juga? Ada. Oh ya? Oh iya ada. Ya kan gitu. Jadi tidak ada negara yang tidak ada perwakilan di situ. Iya. Semua negara menganggap wah itu kan Iya, penting. betul. Termasuk Timur juga. Timur Timur ada? Nah, gitu. Bebasnya. Nah dalam keseharian Pak, itu mudah nggak bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah dalam hal ini dengan Menteri Luar Negeri atau bahkan dengan emirnya untuk dubes itu? Kalau awal-awalnya sulit. Oh, tapi gitu. awal-awal saya sulit. Bukan saya aja, yang lain juga sulit. Oke. Tapi setelah 3-4 tahun di Abu Dhabi lebih mudah lah. Oke. Ke Bapak. Iya. Karena Bapak punya kekhususan. Ya kan gitu. Yang lain mungkin tetap sulit. Iya, masih sulit. Oh saya punya ilmu deh. Aha. Wiridnya gitu. Iya, masih sulit. Enggak, Mi, keberhasilan Iya, iya. pertama kan 10 tahun nih Pak Dubes di gampang. sana. Kan gampang ya. Kemudian legacy begitu banyak yang dicapai. Dan itu kalau tidak didukung oleh pemerintah setempat kan sulit Pak ya. Iya, Ya kan? betul. Nah, terus Pak menurut Bapak ya yang Bapak rasanya itu kan udah dapat semua. Apa ya Pak? 10 tahun ternyata belum cukup sebenarnya. Masih ada hal-hal yang ingin saya lakukan tapi keburu saya harus pulang. Bisa share nggak Pak apa itu? Tadinya saya berpikir kalau saya dikasih waktu sedikit aja, kan hubungan Indonesia dengan Abu Dhabi mesra Pak. Iya. Nah, kalau Pak Jokowi dengan MBZ dekat sekali. Nah tadi saya mau buat juga Prabowo dengan MBZ supaya mesra juga Pak. Oh, Tapi harus pulang. oke. Itu aja saya. Ya tapi ya waktulah. Semoga pengganti Bapak melanjutkan ya. Insya Allah. Harus begitu, harus kita buat mesra Pak. Kalau sudah chemistry-nya nyambung satu sama lain lebih mudah semua Pak. Kemarin saya di Kertajati Pak, Dubes UAE untuk Indonesia juga sudah minat ya untuk Kertajati kita di Iya. di Majalengka ada Iya. pelabuhan udara Pak. Iya. Kasihan banget, terbesar kedua setelah Cengkareng. Cengkareng. Iya. Flightnya cuma 2 seminggu Pak. Kemarin Dubesnya depan saya nelpon Emirates untuk bagaimana kerjasama ya. Jadi Insya Allah. jadi ini kita tuh saya pikir kalau kita manfaatin ya UAE, karena kan FDI dari UAE kan tidak yang terbesar juga ke Indonesia kan. Iya betul. Artinya mestinya kan peluangnya tuh besar mengingat mereka Iya. punya dana investasi ya dana abadi yang demikian besar. Artinya kalau kita bisa memprovide proyek-proyek yang menarik Pak, yang Iya. menguntungkan buat mereka. Dan pas untuk Iya. mereka ya Pak dengan Pasti, syarat-syaratnya iya, ya. Pasti banyak Pak. Cuma kita belum bisa itu. Kenapa ya Pak? Kenapa Pak? Tak tahu juga saya. Artinya sudah saya kalau hubungan orang di Jakarta Pak, saya punya HP itu kalau nggak salah dia punya kontak 9.000 Pak. 9.000. 9.200 kontak saya. Tapi Bapak, oh ya karena semua orang Indonesia nyari Bapak, Bapak kasih ya, oke terus. Sama orang. Nah, saya kalau buat surat apa-apa langsung saya kirim langsung ke menterinya atau ke dirjennya, sekjennya.
Termasuk investasi juga ke Pak Erika, ke Pak Rosan juga dulu. Tapi tidak mudah. Untuk mendapatkan proyek itu perlu waktu lah di sini, Pak. Ya. Makanya itu lebih bagus lewat INA yang kerjain lah dalam negerinya. Nanti kalau jadi baru dia tawarkan ke UAE gitu. Itu Pak Jokowi itu pegel ya Pak. Orang invest di sini bertahun-tahun ya. Iya. Baru dapat izinnya gitu dan wah birokrasinya luar biasa. Betul. Bapak ngerasain sendiri ya? Iya. Artinya saya sendiri yang bisa langsung akses ke menteri-menteri di Indonesia apa semua masih sulit, apalagi dubes yang lain. Iya. Wow. Ini menjadi catatan ini sebenarnya. Catatan udah lama sebenarnya. Karena yang disampaikan oleh Pak Dubes Hussein ini bukan sesuatu yang baru ya. Nah, kalau usul Bapak ini ya, apa-apa Pak yang namanya usul gitu ya. Kerangka kerjasama kita dengan UAE itu ke depan itu demi perbaikan, demi produktivitas yang lebih tinggi, seharusnya seperti apa Pak? Apakah harus ada semacam special envoy gitu? Orang yang ditugaskan memang untuk mengelola hubungan kita dengan negara yang sangat potensial seperti UAE gitu. Ya, with all respect ya dengan dubes kita yang ada di situ gitu. Ya. Baik, jadi sebelumnya ada. Dia sampai sekarang masih punya di Abu Dhabi special envoy-nya, Menteri Energi Mr. Suhail namanya. Siapa Pak? Mr. Suhail, Menteri Energinya UAE, special envoy-nya UAE untuk Indonesia. Oke. Nah, sementara kita waktu zaman Jokowi, Pak Luhut Pak. Nah, zaman sekarang belum dibentuk. Siapa yang penggantinya Pak Luhut? Ya, dulu Pak Luhut sangat aktif. Iya. Mengengage UAE ya. Jadi diperlukan ya Pak ya orang seperti itu. Harus Pak. Betul. Dengan otoritas yang besar, punya akses ke presiden. Iya, itu yang penting, akses presiden. Iya. Betul. Karena kalau mendengar cerita Pak Dubes ini begitu banyak sebenarnya peluang ya. Yang belum tergarap ya. Sama-sama Islam lagi ya. Sama-sama Islam, kita punya meskipun mereka monarki tapi sangat menghormati demokrasi, ya kan gitu. Jadi kita punya apa namanya itu ya similarities, ya yang sebenarnya harus kita kapitalisasi lagi gitu. Betul. Ya gitu. Dan nama kita kan baik di sana kan Pak. Alhamdulillah kan baik. Artinya ini mesti dikapitalisasi gitu. Jadi kalau misalnya peluang ini dibiarkan begitu saja gitu dianggap business as usual gitu. Sayang orang lain bakal masuk. Pak, bagaimana Pak hubungan mereka dengan negara ASEAN yang lain? Apakah sama dekatnya dengan kita? Nah, ini menarik. Jadi kalau saya sering ketemu dubes ASEAN Pak di Abu Dhabi. Ya. Kalau dubes ASEAN tidak banyak kerja dia. Tidak banyak kerja? Ya, kita kerja semua untuk investasi, untuk perdagangan, semua kita kerjakan lah. Dan dia tahu kita kerja keras sama ASEAN dibanding dia gitu. Iya. Tapi yang menarik kadang-kadang investasi lebih banyak ke negara mereka. Lah. Mungkin karena ease of investment. Iya, kegampangan investasi. Iya. Malaysia mah gampang sekali misalnya. Vietnam, Malaysia. Itu kerjanya nggak begitu banyak. Iya. Aliran investasi lebih banyak ke mereka. Iya. Wow Pak, ini kalau saya editor dari Satu Mas Media ini headline ini. Artinya begitulah. Kegampangan. Iya. Untuk berinvestasi. Iya, jadi sering saya ketemu mereka lah. Misalnya dia kadang-kadang suatu proyek dia tidak tahu Pak sama dubesnya. Ada proyek solar cell di Malaysia, di Sarawak. Dubesnya tidak tahu. Sakingnya Pak ya. Iya, kalau kita semua kita tahu Pak. Tapi sedikit. Saking kita kerjanya. Iya. Paling banyak kali ke Malaysia ya Pak ya. Sekarang Vietnam sekarang. Vietnam. Iya. Vietnam. Semoga mungkin didengar ya. Karena kita sebagai warga negara kepengen Pak ya. Ekonomi kita membaik. Mengejar 8%. Kita butuh banyak FDI ya. Foreign Direct Investment. Jadi karena saya dubes di zaman Pak Jokowi itu KPI-nya itu adalah ekonomi sebenarnya. Ya kan Pak ya? Jadi bagi dia dubes yang berhasil itu adalah dubes yang berhasil meningkatkan volume perdagangan
dan meningkatkan arus investasi ke Indonesia. Jadi KPI-nya itu. Makanya KBRI, KJRI dan Konjen dan Konsul itu lebih sebagai kantor perdagangan sebenarnya Pak ya. Iya. Dan dia itu bilang, udahlah kalian itu benar-benar menjadi salesman-nya Indonesia. Sales manajemen ya. Iya, salesman-nya Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Dubes Husein ini ya benar, dia melakukan tugasnya sebagai perwakilan ekonomi, perwakilan dagang kita. Kerjanya berjibaku, tapi harus masuk lebih banyak ke negara lain Pak ya. Ironi loh menurut saya nih Pak. Iya. Ya. Semoga ini jadi apa ya, koreksi untuk kita ya. Ya. Iya. Betul ya Pak? Ya. Betul, sepakat Pak. Jadi makanya saya usul nanti kalau Bapak ketemu Pak Rosan dan Antara, coba provide proyek-proyek yang menarik lah. Dan dia kalau lebihnya, kalau mereka UAE ini investasi di Indonesia, mereka tidak bawa orang Pak. Tidak bawa orang. Dia percaya. Artinya kan orangnya tidak ada memang. Tapi kalau yang tempat negara lain kan dia bawa orang juga Pak. Yang Jepang, Cina kan bawa Cina orang, bawa ya, orang. Jepang bawa orang. Dan bisa jadi penyeimbang di Indonesia dia. Kalau Arab yang investasi. Membuka lapangan kerja lebih banyak kan. Iya. Betul Be. Jadi banyak menariknya kalau UAE yang investasi di sini. Dan di Rebana Pak, saya berkepentingan nih. Saya megang 43.900 hektar Pak, Jawa Barat. Boleh, siap. Ya. Karena Dubesnya udah pernah ketemu sama kita. Ya. Sama KDM juga. Mereka tuh tertarik sampai sekarang ini masih di bidang apa Pak kalau investasi di Indonesia? Iya, itu pertanyaan yang memang banyak ditanyakan saya, apa yang mereka tertarik. Ya, saya pikir saya sudah sering beritahu ke teman-teman yang lain bahwa semua proyek yang menguntungkan dia tertarik Pak. Semua. Oh, apa di energi, di energi, kemudian di pelabuhan, di pergudangan, di properti, di jalan tol, semua tertarik. Infrastruktur. Ya. Kebunan. Iya, semua tertarik. Semua, asal menguntungkan. Menguntungkan dan mungkin memberikan manfaat bagi banyak orang kali ya Pak. Iya. Itu yang tidak ada. Dan enaknya dia itu dia nggak naruh investasi besar, tidak disertai dengan tenaga kerja karena orangnya nggak ada. Iya betul. Jadi peluang untuk lokal ya orang-orang kita untuk mendapatkan kepercayaan. Tinggal kita nih Pak, betul, apakah sepakat. bisa menjalankan amanah atau tidak. Maka tadi saya nanya gitu, satu aja jalan tol udah menjadi satu kasus. Insyaallah. Iya. Kayaknya Pak Husein nggak boleh pensiun nih Pak, walaupun tidak di pemerintahan, ya kan? Jadi mungkin di luar Bapak bisa bantu banyak saing dong Pak. Ya, ke Rebana lah. Rebana Untuk gitu advisor. ya. Insyaallah. Special Envoy Rebana untuk UAE. Betul. Iya. Yang susah itu koneksi. Oh iya dah, orang dalam. Orang dalam, ordal dan akses to power ya. Akses to money. Nah, itu yang dimiliki oleh Pak Dubes. Pak, ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, Pak, buat saya sih untuk membuat negeri ini lebih maju, lebih prospek ke depan, bagaimana memperoleh proyek-proyek yang menarik buat negara Arab, termasuk GCC, tidak mesti Abu Dhabi, tapi Qatar juga, Oman, Bahrain, Saudi. Yang penting proyek-proyek yang menarik itu yang belum banyak kita tawarkan sama mereka, Pak. Kalau banyak kita tawarkan mereka, banyak yang bisa investasi di sini. Dan lebihnya kalau mereka GCC yang investasi di Indonesia, mereka tidak bawa orang. Ya, tidak bawa. Jadi menguntungkan buat kita untuk membuat pekerja kita lebih banyak bekerja di. Saya baru tahu Pak Tanto, kenapa dulu kan Raja Arab ke sini, memperpanjang lagi liburnya ke Bali gitu. Kita pikir tertarik banget, begitu pulang kan investasinya tidak terdengar tuh. Mungkin jangan-jangan persyaratan yang mereka minta itu belum bisa kita penuhi. Betul. Iya kan? Betul. Yang tadi kan harus ini. Harus cepat, harus transparan. Dan yang menarik, mereka di Indonesia, di Jakarta tahu Pak. Keinginan mereka tahu. Bukan tidak tahu Pak. Tahu semua Pak. Ya. Tahu tapi tidak di. Ini. Kalau tidak tahu kan lain, ini tahu. Ini tahu. Tahu tapi tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Insyaallah. Enggak, ini saya highlights dari pembicaraan kita 1 jam ini. Adalah ketika Pak Dubes tadi berbicara, kita ini kerja banyak banget ini, ya. Sementara Dubes ASEAN lain itu tidak sebanyak kita, tapi investasi lebih banyak masuk ke mereka daripada ke kita.
Kata anak sekarang tanya kenapa. Tanya. Komen. Tolong di komen. Baik teman-teman sekalian, 1 jam, pas 1 jam kita berbicara dengan Pak Dubes Husin Bagis mengenai segala sesuatu mengenai United Arab Emirates, kerja beliau sebagai duta besar, sebagai kepala perwakilan ekonomi yang harus menarik investasi dan meningkatkan volume dan nilai perdagangan, dan juga melindungi lebih dari 80.000 tenaga kerja atau warga negara Indonesia di sana. Banyak insight-insight menarik yang tidak terbuka selama ini di media, yang berhasil kita bongkar dalam waktu 1 jam. Termasuk peluang. Termasuk peluang itu tadi ya. Saya rasa ini perlu jilid 2 ini bicara dengan Pak Husin ya. Atau off-air jilid 2 atau off-air. Helmi ada yang ingin ditambahkan? Enggak, cukup. Jadi saya banyak dapat insight dari Pak Dubes. Walaupun udah baca banyak ya, Mi. Udah baca banyak. Oh, ternyata ini kenapa kok orang mau invest di Indonesia susah banget. Iya. Ya, jadi berat juga ya, Pak. Indeks persikusi kita malah turun, itu juga menjadi pertimbangan para investor. Ya, semoga kita lebih baik. Target kita berat nih Pak, 8% 2045. Bisa, harusnya bisa. Jadi kekuatan keempat, kelima, potensi kita punya. Tinggal itu kita rapin ya, para pemangku kepentingan. Dan dari bicara dengan Pak Dubes tadi, kaya saja negara itu tidak cukup. Yang penting itu adalah visi pemimpinnya. Jadi negara ini mau dibawa kemana gitu. Ya, itu yang membuat suatu negara itu maju. Terima kasih Pak Husin untuk waktunya. Mas Gur. Ya, insya Allah itu bermanfaat ya. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Pak Dubes Husin Bagis. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi dengan dubes lain dengan perspektif lain mengenai negara di mana beliau bertugas di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.